Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah nilai dirimu sesungguhnya. Seperti apakah kamu? Kita akan coba lihat ya di sini. Tapi ingat ya buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek ya di sini untuk energi kamu tentang nilai diri kamu sesungguhnya. Seperti apakah kamu? Ya, kita akan coba cek di sini. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, jadi aku melihat ya di sini, kalau dari bottom of the deck, kamu itu termasuk orang yang pintar ya, cerdas, dan kayak tekun gitu. Kenapa? Ini ada gambaran live and learn. Kamu selalu belajar dari kegagalan, kamu selalu belajar dari kesalahan, dan kamu tidak pernah mengenal untuk menyerah gitu ya. Kenapa? Ini ada gambaran. Seolah ini kan kayak handy plus gitu ya. Kayak udah kamu punya luka ya, tapi kamu tidak merasa sakit. Kamu tidak merasa kayak ada sesuatu hal yang membuat diri kamu harus down, enggak gitu loh. Walaupun mungkin ada usaha kamu yang jatuh, ada usaha kamu yang berantakan, atau ada kehidupan kamu yang berantakan ya. Entah itu dari percintaan, entah itu dari segi finansialnya kamu, dan kamu seolah-olah tetap terus bangkit ya. Ibarat kata itu kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa. Inilah nilai diri kamu ya. Jadi intinya kamu itu adalah seseorang yang benar-benar seperti orang yang terpilih untuk memiliki kekuatan ini. Selain kamu cerdas, kamu pintar ya, kamu itu orang yang tekun, terus intuisi kamu juga seolah-olah kayak selalu menuntun kamu, begitu ya. Dan karena intuisi kamu itu, kamu menjadi seseorang yang mungkin cerdas, pintar, dan selalu belajar gitu ya. Karena kamu juga kayak punya rasa penasaran. Nantinya begini ya, kalau seandainya aku membuat sebuah cake gitu ya, dari bahan-bahan ini itu jadinya apa ya? Nah, kamu selalu belajar dan kamu mencoba untuk selalu uh, memotivasi atau memodifikasi gitu ya ide-ide kamu itu. Tidak hanya ide yang tertuang dalam pikiran kamu itu kamu pakai seutuhnya, enggak, tapi kamu mencoba lagi membuat ide-ide kreatifnya gitu ya. Nah, itu kamu. Jadi kalau kamu ini seseorang yang benar-benar selalu belajar dan intinya kamu juga punya wawasan yang luas. Sehingga itu berpengaruh kepada kehidupan kamu ke depan. Kamu mau jadi apa, kamu mau seperti apa, ya. Jadi itulah nilai diri kamu sebenarnya ya, yang sesungguhnya. Sebenarnya banyak ya, orang-orang tidak menyadari hal itu pada dirinya mereka sendiri gitu. Terkadang karena melihat orang seperti ini gitu ya, dia tidak jadi diri dia sendiri gitu. Seolah-olah dia kayak, aku pengen seperti dia tuh sukses, dia tuh hebat, tapi kamu nggak tahu kan proses dia seperti apa, bagaimana dia untuk mencapai sukses dan bahagia jadi hebatnya, kamu kan nggak tahu. Nah, di situ kita nggak bisa melihat seseorang itu dari hasilnya saja, ya, tapi kita harus lihat prosesnya. Nah, tapi kamu di sini, itulah hebat kamu. Soalnya kamu ini itu pengen belajar. Jadi kalau kamu melihat orang-orang yang sudah sukses, sudah bahagia hidupnya, kamu selalu kayak mengulik gitu ya, apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia mungkin perbuat sehingga kok bisa seperti ini gitu. Dan kamu juga berpikir orang lain bisa kenapa aku enggak. Nah, itu nilai diri kamu ya. Jadi termasuk kami itu orang yang hebat. Orang yang benar-benar kayak berpikiran luas sekali ya. Kamu juga orang yang elegan sebenarnya. Jadi eh, jadi coba kamu rasakan diri kamu itu bagaimana ya. Inner child kamu itu bagaimana begitu. Jadi seolah-olah kamu itu punya ya
punya apa ya, kayak, semacam diri kamu sendiri gitu loh. Kamu tidak ingin menjadi orang lain, ya tetap jadilah diri sendiri. Karena pada dasarnya kamu itu orang yang punya nilai yang cukup luar biasa. Kalau kamu asa, kamu, benar-benar kayak melihat nih ke dalam diri kamu, "Oh, aku sebenarnya bisa ini loh, aku bisa itu." Nah, kamu akan benar-benar seperti intinya ya menjadi orang yang kuat gitu loh, bisa menciptakan kehidupan kamu sendiri, ya kamu mau menjadi apa? Jadi bahagia, ya kamu tahu caranya bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan gitu loh, ya itu. Nanti kita coba lihat ya dari kartu tarotnya, oke? Nah, di sini ada inner voice. Kamu itu sebenarnya ya seseorang yang suaranya didengar oleh orang lain. Ya, mungkin saja orang banyak percaya sama kamu. Orang bukan percaya arti kata apa ya, intinya punya keyakinan, oh bahwasanya kamu itu orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, orang yang benar-benar kayak kalau dia ngomong ya dia orangnya, kayak konsisten dengan apa yang dikatakan dia, gitu loh. Jadi kamu itu termasuk seseorang yang mungkin suaranya didengar, bahkan banyak ya orang-orang yang ngerasa, "Oh kalau aku dekat kamu, aku itu kayak ngerasa nyaman, aku itu kayak ngerasa tenang," gitu loh. Aku itu kayak ngerasa ya seolah-olah kalaupun ada masalah, kalau udah deket aja dengan kamu, nah itu dia kayak hilang tuh semua masalahnya, selesai gitu ya. Jadi kamu itu seperti healer bagi mereka. Kamu itu seperti seseorang nah inilah nilai kamu sebenarnya. Kalau kamu menjadi seseorang yang benar-benar healer, otomatis kamu itu dikategorikan orang yang baik, ya. Orang yang baik, orang yang berempati, ya. Kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh. Walaupun kamu itu punya nilai yang cukup, luar biasa dibanding orang-orang di sekeliling kamu gitu ya, tapi kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh gitu loh. Nah, tapi ada sifat kamu yang mungkin keras kepalanya juga ada. Terus orang yang punya kayak prinsip nih dalam hidupnya, kalau memang A, ya A, dia nggak akan bisa berubah jadi B gitu loh. Ya terkadang kan ada orang nih ngikut alur, di mana anginnya kencang, di sananya dia gitu ya. Tapi kalau kamu nggak, kamu punya prinsip dalam hidup kamu, dalam diri kamu. Jadi kamu nggak mau nih diatur, "Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya." Kalau menurut kamu itu salah, kamu nggak mau ngikutin. Nah itu kamu, oke? Dan kamu benar-benar suara kamu itu kayak didengar oleh orang banyak. Nah, ini nilai kamu ya, nilai diri kamu sesungguhnya. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya ya, pada dasarnya semua kita makhluk hidup ini, apalagi kita sebagai manusia, makhluk sosial ya, itu diberikan kelebihan oleh semesta. Nah, tergantung kitanya mau jadi apa nih. Ya, kalau berusaha kita jadi orang baik, maka Tuhan akan menuntun kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita akan salah arah gitu. Oke? Nah, di sini ada transformation. Transformation ini adalah sesuatu hal ya tentang diri kamu yang kamu miliki. Kamu selalu bisa merubah keadaan. Kamu selalu berubah. Intinya kamu sadar nih, oh aku begini ya, oh aku seperti kekanak-kanakan. Nah kalau kekanak-kanakan itu efeknya bagaimana ke depan? Terhadap orang-orang bagaimana? Terhadap hubungan bagaimana? Nah jadi kamu lebih kepada untuk ingin merubahnya. Oh kalau ini tidak baik, ya aku harus berubah gitu loh. Jadi kamu itu kayak benar-benar membuat hidup kami itu selalu berubah, bertransformasi. Ya, karena pasti pada dasarnya kita itu memang seseorang yang manusia itu kan ada prosesnya dari umur segini kita itu jadi apa gitu ya. Jadi kalau umur yang misalnya kalau SD itu termasuk anak-anak. Kalau di SD ke SMP itu kan remaja. Jadi kalau udah kayak SMA kepada kuliah itu kan udah dewasa ya. Nah, jadi itu prosesnya kamu yang benar-benar yang kamu lewati dan kamu benar-benar bisa mengontrol semuanya. Dan mungkin saja, mungkin termasuk juga didikan dari orang tua kamu yang benar gitu ya. Terus mungkin orang tua kamu background-nya itu kayak positif. Jadi ya otomatis kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik dan anak juga akan melihat kita gitu loh. Jadi itulah diri kamu sebenarnya. Kamu sudah mencontoh hal-hal yang baik. Tapi kalau aku rasakan ya, ada pun nanti hal-hal buruk yang kamu lihat. Karena kecerdasan kamu ya, karena kamu itu orang yang kayak memiliki intuisi yang tajam, jadi kayak ngerasa, "Oh ini nggak baik." Ya kamu nggak akan lakukan, ya begitu. Oke? Dan kamu di sini akan bisa menjadi menjadi orang yang bisa menciptakan segala sesuatunya itu akan jadi gitu loh. Nah itu gimana ya, contohnya gini, oh ini ada bahan nih,
telur, tepung gitu ya, gula, mentega gitu. Nah, kamu akan bisa menjadikan ini nih sebuah ya, sekelompok bahan-bahan ini itu akan bisa menjadi kue, cake atau bolu gitu. Nah, jadi kamu akan orangnya intinya, adapun apa ya, kayak kamu itu orang yang serba bisa lah gitu. Jadi apapun walaupun terlihat kamu itu kayak, eee, apa ya, kayak penampilan kamu itu terkadang tidak meyakinkan. Tapi dengan, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, kamu itu bisa bisa melakukan apapun di sini, ya. Nah, ini yang aku lihat dari diri kamu, oke? Nah, ini kayaknya enggak, oke. Jadi itu, jadi kamu sesungguhnya ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi kamu itu akan bisa menghasilkan ya, kalau aku katakan menghasilkan. Kalaupun misalnya nantinya kamu itu buka bisnis nih, buka bisnis ini, buka bisnis itu, ya, ternyata ya Kak, jadi walaupun nanti ada halangan, ada hambatan, ada entah itu apalah gitu ya, pasti ada masalah, tapi kamu bisa untuk menjadikan itu sebuah bisnis yang memang kamu harapkan. Misalnya kamu, aku itu pengennya itu buka, hobinya kamu apa? Misalnya hobinya itu kayak fashion gitu. Nah, kamu akan bisa menciptakan sebuah, produk atau mungkin, buka toko gitu ya, toko pakaian, fashion kamu ya, itu kan sesuai dengan hobi. Jadi kamu itu, eee, berpikir, "Oh, aku mau jadi apa nih? Aku mau melakukan apa? Jadi apa dulu nih aku sukai? Apa dulu yang jadi hobi aku?" Nah, kamu lakukan itu. Sehingga terciptalah, jadi semuanya. Jika kita benar-benar hobi di dalam sesuatu hal yang kita tekuni. Nah, itu ya. Kalaupun nanti kamu juga mungkin dalam hal percintaan ya, misalnya kamu akan juga ngerasakan, "Oh, orang ini baik," gitu ya, "Oh, orang ini modus." Kamu akan merasakan. Kamu akan merasakan intuisi kamu itu kayak menuntun kamu kepada arah yang lebih baik. Karena apa? Karena kamu itu orang yang baik juga, ya. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar seperti, apa ya, seolah-olah kamu itu mikir, "Aku tahu kok, kalau kita baik, pasti Tuhan berikan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita tidak baik, ya arti kata suka marah-marah sama orang nggak jelas gitu ya, atau kita suka suka menuduh orang, kita suka intinya nggak sopan banget sama orang gitu. Kita juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu, seperti apa yang kita dapatkan. Jadi kamu kayak memahami nih, ya inilah nilai diri kamu, ya. Ini juga ada authenticity ya. Arti kata ini diri kamu sendiri. Keaslian kamu ini begini. Kamu itu tidak mau menjadi orang lain. Kamu tidak mau menjadi siapa. Oh, orang itu cantik, orang itu ganteng, orang itu kaya. Orang itu begini begitu. Aku pengen sih jadi dia gitu ya. Kamu melakukan apapun yang mungkin dilakukan dia. Walaupun terkadang bertentangan dengan diri kamu. Nah, itu kamu nggak seperti itu sih orangnya ya. Tapi kalau kamu menjadikan apa yang kamu lihat itu menjadi motivasi mungkin iya, tapi kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Itulah hebatnya kamu. Yang itu kan yang aku katakan tadi ya, kalau memang kamu tidak mengatakan tidak, ya tidak, untuk hal yang tidak kamu sukai gitu. Tapi kalau untuk yang hal yang kamu sukai, kamu akan mengatakan, "Oh, aku suka. Apapun halangan hambatannya, aku harus benar-benar bisa memilikinya." Nah, itu yang benar-benar di sini kamu rasakan ya. Oke. Oh, kenapa ini? Mhm, oke. Nah, ini sudah ya. Jadi kita akan coba lihat ya seperti apa ceritanya lagi di kartu tarot ya. Oke, kita akan cek ya dengan kartu tarot. Seperti apakah cerita tentang diri kamu? Apakah kamu akan mengalami keajaiban-keajaiban ya dengan nilai kamu yang sesungguhnya ini? Kita akan coba lihat ya. Siapa kamu sebenarnya? Nilai diri kamu. Oke. Jadi mungkin dengan nilai diri kamu ini, kamu bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kamu mau jadi apa, kamu mau seperti apa, ya itu kamu yang akan menentukan. Dengan harapan Tuhan yang selalu membimbing kamu ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah nilai diri kamu sesungguhnya. Oke, 5 kartu kita ambil. Nah, di sini untuk zodiak-zodiak, ya mungkin yang terkoneksi dengan kamu, ada Eight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ini sama Wands atas sama bawah ya. Nah,
kalau aku lihat dari kartu ini ya, bottom of the deck, kamu itu akan selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Bahkan kamu tidak melakukan apapun, tiba-tiba aja keajaiban itu datang gitu loh. Itu sebenarnya bukan tiba-tiba aja datang ya. Itu sebenarnya apa ya? Itu hasil dari kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Ya, dari kebaikan-kebaikan yang kamu miliki di masa lalu ataupun saat ini. Terkadang kan balasannya itu kan tidak cepat ya, tidak instan. Tapi ada prosesnya. Nah, di sini kamu akan kayak ngerasakan nih, ada hal-hal yang tidak terduga. Contoh misalnya ya, kalau kamu itu kayak ngerasa, "Hidup aku nggak tenang nih, kalau aku bersama dengan dia," gitu ya. Karena apa? Karena seseorang ini, seolah-olah kayak, "Ah, dia bukan soulmate aku, dia bukan tulang rusuk aku." Kamu akan merasakan intuisi kamu. Jadi dengan santainya gitu ya, itu juga kamu nggak menduga, kamu bisa melepaskan orang seperti itu. Intinya melepaskan orang-orang toksik, misalnya orang-orang manipulatif, itu kamu akan dengan mudah. Kamu tidak akan berpikir bahwasanya ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, enggak. Kamu akan benar-benar kayak, "Oh, udah deh ikhlas," gitu ya. Karena seseorang itu mungkin aja bukan yang terbaik buat aku. Ya aku yakin Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk aku. Nah, di situ mungkin kamu akan merasakan, ya. Jadi di sini ada hal-hal yang mungkin keajaiban pada diri kamu itu yang sesungguhnya ya kamu dengan mudahnya nantinya kamu akan, ngerasa kayak kalaupun ada yang hilang itu akan tumbuh lagi, ada yang datang lagi gitu. Seolah-olah cinta kamu yang hilang kamu lepaskan, itu akan digantikan lagi mungkin bahkan dengan orang yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Nah itu. Kalau aku lihat di sini kamu juga, nah ini ada Ten of, Sword, ini Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi di sini aku melihat, kamu itu akan benar-benar berempati kepada orang yang mungkin dalam kesusahan. Kamu tidak hanya bisa melihat, tidak hanya dengan melihat saja, tapi kamu selalu membantu. Ya semampu kamu, ya. Karena ada seseorang mungkin berada dalam kesedihan, kekecewaan, ya mungkin entah itu keluarga atau siapa, ya. Tapi kamu selalu, kalau udah kamu lihat aja, ya kamu nggak tega gitu loh, melihat orang seperti ini. Kamu akan benar-benar seperti, eee, misalnya nih ada nih orang yang baik sama kamu dulunya, terus orang itu berada dalam kesusahan, kamu tidak akan suka-suka untuk membantu mereka, ya. Karena sedangkan orang yang tidak punya, eee, apa ya, kayak, kebaikan dulunya ke kamu, intinya yang ada belas jasa, ya orang yang mungkin tidak kamu kenal bahkan sekalipun, ya jika dalam kesusahan kamu selalu membantu, ya itu kamu, ya. Nah di sini itu yang aku lihat, makanya di sini banyak orang yang ngerasa kalau kamu itu bisa sebagai healer gitu loh, sebagai healer bagi mereka, oke. Nah di sini aku juga melihat, eee, kamu itu seseorang yang sering banyak dirindukan orang. Tapi orang-orang sulit untuk menggapai kamu. Kenapa? Mungkin orang-orang terlalu merasa kayak kamu itu berbeda dari yang lainnya. Bahkan orang-orang mengidolakan kamu. Kamu itu jadi idola bagi mereka, tapi mereka tidak bisa memiliki kamu. Mungkin dengan keterbatasan ya dari apa yang mereka miliki. Ya, mungkin dari perbedaan sosial kah antara kamu dengan dia gitu ya. Sehingga dia kayak mereka-mereka merasa, "Oh, aku sangat menginginkan kamu sebenarnya, tapi aku nggak bisa." Karena ini berdekatan ke bulan. Siapa yang bisa pergi ke bulan? Ya, nggak ada kan? Nah, jadi ini gambaran seseorang ini kayak ngerasa seperti ingin ingin mencapai ke bulan gitu ya. Itu, jadi seolah-olah itu kamu itu kayak orang yang bernilai, yang berharga sekali, jadi kayak sulit untuk memilikinya. Dan mungkin orang-orang itu beranggapan, kamu juga akan menemukan seseorang yang mungkin satu circle dengan kamu. Nah, itu yang mungkin mereka katakan ya. Oke, lanjut lagi sebentar ya, mata aku gatal, sebentar. Nah, jadi di sini aku juga melihat ada takdir yang mungkin akan kamu miliki dengan kebaikan-kebaikan kamu itu ya. Ada Two of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Jadi kebaikan-kebaikan kamu itu akan benar-benar kamu rasakan ya, kepuasannya dengan apa? Karena ada seseorang yang benar-benar hadir ke dalam hidup kamu yang menjadi tulang rusuk kamu ya, yang intinya yang menjadi soulmate kamu, yang memang satu circle dengan kamu ya. Intinya seseorang ini akan seimbang dengan kamu, akan bisa menstabilkan kehidupan kamu ke depannya, ya. Karena kamu orang yang baik, ya akhirnya kamu juga ketemu dengan orang yang baik.
karena memang seperti itu jodohnya gitu ya. Oke. Nah, di sini intinya tapi ada juga sih sebagian orang yang akan berkata, Fir'aun Kak dengan istrinya juga itu berjodoh sih. Itu kan awalnya saja, tapi Fir'aunnya kan musnah gitu ya. Istrinya dengan dia kan tidak kekal juga gitu. Tapi kalau kita misalnya jodoh dengan ya dalam Al-Qur'an kan juga ada tuh, jodoh kita ya cerminan kita. Kalau kita baik ya kita juga akan menemukan yang terbaik gitu. Kalaupun tidak ya kita akan berpisah. Tuhan punya cara untuk memisahkan kita dengan dia ya, seperti itu. Ini. Jadi dengan nilai kamu itulah orang-orang ya mungkin akan ngerasa kamu itu berharga dan dan kamu akan ketemu nih dengan orang yang benar-benar apa ya tujuan kamu. Oke? Ini ada Ace of Pentacles. Dan aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang pekerja keras. Ya, selain kamu itu kayak punya kemampuan apapun ya, kamu itu orang selalu mendapatkan banyak kesempatan, banyak peluang ya. Kamu itu selalu banyak menemukan orang-orang baik juga ya. Makanya di sini ya jadilah orang baik, jadilah orang yang berpikir positif ya. Sehingga apapun nanti yang akan kamu lihat, yang akan datang kepada kamu itu juga kebaikan-kebaikan. Karena di sini aku melihat ya, misalnya memang ya tidak dipungkiri juga, kamu dulunya pernah pernah merasakan hidup kamu tuh stuck ya, stuck di masalah keuangan kah, percintaannya kah, tapi kamu tidak tidak mau ya berada di kondisi ini terus-menerus. Nah, ibarat kata itu kamu tetap bangkit. Kamu akan menjadi diri kamu sendiri dan kamu akan benar-benar seperti memperjuangkan kembali hidup kamu yang memang sudah hilang dulunya atau sudah stuck dulunya, itu akan menjadi kehidupan yang lebih baik begitu. Ya, salah satunya itu ya tentang finansialnya kamu. Ya, apapun mungkin nanti yang mungkin kamu perjuangkan dari segi finansial, itu mungkin akan jadi gitu loh, akan bisa kamu miliki. Karena apa? Ya karena kamu punya nilai. Inilah nilai kamu sesungguhnya. Jadi harus bersyukur ya dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang mungkin kamu rasakan ya. Intinya mencoba untuk selalu berpikir positif, melakukan hal yang baik. Nah, gitu. Oke. Ini juga ada Five of Cup ya. Ini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Ini tadi Taurus, Virgo, Capri. Nah, jadi di sini banyak ya orang-orang itu yang seperti melihat kamu itu orang yang profilnya itu kayak perfect banget gitu. Nah, banyak orang juga yang memfokuskan cintanya ke kamu. Tapi mungkin tidak semua juga ya yang kamu pilih. Pasti salah satu di antara mereka. Ya, dan kamu akan bisa fokus dan orang-orang kayak ngerasa begini ya. Aku kok ngerasa beruntung ya jika berada dekat dengan kamu. Aku kayak ngerasa ada yang melindungi gitu. Karena kamu itu sosok seseorang yang mungkin yang tadi aku katakan healer ya, penyembuh. Jadi mereka merasa tenang sama kamu. Mereka mereka merasa damai bersama kamu. Ya, inilah nilai diri kamu sebenarnya ya. Jadi intinya itu banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan diri kamu. Ya, disadari ataupun tidak ya, sebaiknya kamu coba bercermin dari diri kamu rasakan diri kamu itu bagaimana. Ya kalau kita punya semangat ya, ayo tuangkan apa yang ada dalam diri kita, tunjukkan kalau kita itu layak ya untuk dicintai, untuk sukses, untuk bahagia ya. Seperti itu. Oke? Teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya, tentang nilai diri kamu sesungguhnya. Apapun yang terbaca di sini, semoga itu akan membuat kamu tercerahkan dan semoga ya kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini dan buanglah pesan-pesan negatifnya. Oke, semoga selalu bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.